Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-13. Langsung saja. Burung pipit dimakan marmut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Paman Si di sana yang berkata, "Nak, apa kau siap memujaku sebagai seorang master?" Lalu kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang terkejut, sambil terlihat juga Xiaosu yang terdiam dan bertanya-tanya, dan ia pun berkata, "Oke." Dan Paman Si pun bergembira mendengar jawaban dari Xiaosu itu. Di sana mereka semua pun terdiam, sambil Paman Si pun tersenyum memandangi Xiaosu itu. Dan Yang Chen pun berkata, "Bukankah itu berarti Xiaosu adalah seniorku?" Lalu Master Guang pun memukul kepala dari Yang Chen berkata, "Jangan pedulikan masalah senioritas, belajarlah dengan giat adalah prioritas utama." Sudah beruntung Master mau menerima Xiaosu sebagai muridnya. Di sana Yang Chen pun kepalanya benjol sambil berkata, "Kenapa cuma aku yang punya Master?" Bodoh. Sambil Master Guang pun mendengar kata-kata dari Yang Chen, dan ia pun berkata, "Apa kau bilang?" Yang Chen ketakutan dan menjawab, "Tadi ku bilang aku punya master yang lebih ganteng." Dan di sana Paman Si pun berkata, "Yang Chen, untukmu kau bisa mulai sebagai murid elit dulu. Jika kau berprestasi baik, kau akan dipromosikan ke area inti untuk berlatih." Dan Yang Chen pun berkata, "Aku terima kasih Paman." Dan ia pun bergumam, "Apa kau serius? Aku harus mulai dari awal lagi." Lalu Master Xian pun berkata, "Paman Si, terima kasih atas kerjasamanya." Lalu 3 hari setelah Yang Chen dan Jian Wushu dirawat di rumah sakit, di sana kita diperlihatkan seseorang yang berkata, "Apa dia Yang Chen?" Dan temannya pun menjawab, "Ku dengar level kultivasinya hanya di tahap kedua True Material Realm, tapi dia bisa menyapu semua murid elit pelataran selatan. Aku yakin itu cuma berita hoak belaka." Sambil mereka memandangi Yang Chen yang berjalan di pelataran itu, dan seseorang gadis pun berkata, "Sama seperti rumor, dia memang sangat tampan." Lalu Yang Chen pun membalikan badan berkata, "Permisi, apa kalian tahu di mana tempat latihan-pelatihan utara kita?" Lalu gadis itu pun hanya tersenyum, sambil terlihat Yang Chen yang hanya terdiam dengan ekspresi muka aneh. Di sana gadis itu pun berkata, "Pelataran utara kita tidak punya tempat latihan pribadi, dan keempat pelataran akademi berbagi satu tempat latihan yang sama. Kebetulan kami juga mau ke sana. Ayo pergi bersama." Di sana Yang Chen pun berkata, "Terima kasih." Sambil mereka bertiga pun pergi ke pelataran utara. Lalu kita diperlihatkan bangunan yang sangat megah di sana, dan Yang Chen pun berterima kasih karena telah diantar gadis itu. Lalu kita diperlihatkan Xiaosu di depan Yang Chen, dan Yang Chen pun berkata, "Xiaosu, apa Paman Si mengajarimu seni bela diri?" Dan di sana Xiaosu pun berkata, "Ya kakak, Master mengajariku teknik tinju yang sangat kuat, namanya tinju panlong, dan katanya setelah kau mempelajari teknik ini, maka kau tidak akan pernah bisa kembali." Di sana Yang Chen pun berkata, "Apa? Tinju panlong? Apa peringkatnya?" Lalu Xiaosu pun berkata, "Aku juga tidak tahu kakak." Dan Yang Chen pun melirik ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah keluarga Luo yang mendekat mendatanginya. Dan Luo Yun pun berkata, "Kau juga bergabung dengan akademi? Kau cukup berani juga ya." Dan Yang Chen pun menjawab, "Sepertinya mulutmu sudah sembuh sekarang. Karena lukamu sudah sembuh dan rasa sakitnya juga hilang, kau ingin menantang adikku lagi?" Sambil terlihat Luo Yun yang terdiam dan emosi di sana. Lalu adiknya pun berkata, "Jangan sombong dulu. Seseorang dari pelataran selatan kami pasti akan memberimu pelajaran." Di sana Yang Chen pun berkata, "Silahkan saja. Bahkan jika kalian semua berkerumun seperti sebelumnya, aku juga tidak takut." Sambil terlihat gadis itu yang emosi juga dan berkata, Kau akan menyesalinya." Lalu mereka pun pergi dari hadapan Yang Chen bersama Xiaosu. Yang Chen pun berkata, "Abaikan saja mereka hanya kumpulan pengecut. Xiaosu, ayo kita teruskan berlatih." Sambil ia akan menghampiri seseorang, dan di sana orang itu pun berkata, "Apa kau Yang Chen?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Ya, ada apa?" Dan orang itu pun memberikan surat berkata, "Ku dengar kau sangat kuat. Ini adalah surat bertarung untukmu. Apa kau berani bertarung melawanku?" Di sana Yang Chen pun menerimanya, dan ia pun membacanya dan langsung merobeknya sambil berkata, "Maaf, aku tidak punya waktu sebanyak itu." Sambil terlihat
Orang itu yang hanya terdiam melihat surat tantangannya yang disobek oleh Yang Chen, dan Yang Chen pun pergi meninggalkan orang itu. Lalu 10 hari pun berlalu. Di tempat latihan kita diperlihatkan Yang Chen yang sedang berlatih, dan seseorang murid pun berkata, "Hei, apa kau sudah dengar? Yang Chen yang sekarang itu seorang pengecut." Lalu temannya pun berkata, "Ya, sepertinya dia ketakutan. Tadinya aja sangar, sekarang malah jadi penakut. Jika kau tidak berani menerima tantangan, maka kau adalah pengecut." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang emosi, dan ia pun berkata, "Hei, kalau kalian mau aku pukuli, kesini aja langsung, atau bawa seseorang yang lebih kuat dari kalian." Sambil terlihat kedua murid itu yang ketakutan berlari, dan ia pun berkata, "Oh, aku tidak tahu, tapi apakah aku cukup berkualifikasi untuk menantangmu?" Tiba-tiba Yang Chen pun merasakan sesuatu, dan ia pun menoleh. Ternyata itu adalah keluarga Golden Eagle, Li Heng. Lalu Yang Chen pun berkata, "Siapa kau?" Dan Li Heng pun menjawab, "Aku Li Heng dari keluarga Golden Eagle." Dan Yang Chen pun melirik dengan tajam sambil berkata, "Apa? Keluarga Golden Eagle? Oke, aku terima tantanganmu." Lalu beberapa saat kemudian di area kebun sana terdapat beberapa murid, dan seseorang pun berkata, "Hei, apa kalian sudah dengar? Si Yang Chen pengecut itu berani menerima tantangan Li Heng. Dan sekarang mereka akan segera bertarung di tempat latihan seni bela diri." Dan seseorang itu pun berkata, "Seru nih, ayo kita lihat." Sambil kita diperlihatkan arena yang sangat besar itu, terdapat Yang Chen bersama Li Heng yang akan bertarung hingga dipenuhi oleh penonton di sana. Lalu seseorang pun berkata, "Li Heng, kalahkan dia." Dan seorang gadis di sana yang berkata, "Berjuanglah Yang Chen." Lalu kita diperlihatkan wasit itu yang berkata, "Sekarang kedua belah pihak harus mematuhi peraturan yang disetujui bersama." Lalu Li Heng pun berkata, "Yang Chen, ku dengar kau sangat arogan. Jadi apa kau berani bertarung tanpa aturan?" Di sana mereka semua pun terkejut dan berkata, "Apa? Bertarung tanpa aturan?" Dan Yang Chen pun berkata, Apa kau bilang?" Lalu ia pun bergumam, "Aku tidak takut dengan peraturan hidup dan mati, tapi membunuh orang ini hanya akan merepotkan aku saja nanti." Lalu ia pun berkata, "Tidak masalah jika kau bertarung tanpa aturan, tapi jika kau terbunuh, ini tidak akan berakhir baik untukmu. Malahan ini akan menyebabkan masalah yang merepotkan. Bukan aku tidak mau bertarung tanpa aturan, tapi ini akan sangat merepotkan dan aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jadi pikirkanlah taruhan lain di sana." Li Heng pun berkata, "Omong kosong, bilang saja kalau kau takut." Lalu Yang Chen pun berkata, "Apa yang bisa kau taruhkan? Katakan padaku." Lalu Li Heng pun menjawab, "Apa yang bisa aku taruhkan? Baiklah, untuk orang sepertimu, bagaimana kalau 100 low grade spirit stone?" Di sana Yang Chen pun berkata, "Cuma 100 low grade spirit stone? Apa-apaan itu? Apa kau tidak takut mempermalukan nama keluarga Golden Eagle?" Sambil ia mengeluarkan sesuatu di tangannya, dan ia pun berkata lagi, "Kami berasal dari desa yang terpencil dan miskin, dan kami tidak bisa menawarkan taruhan lain. Jadi bagaimana kalau kita pertaruhkan middle grade yellow ring ini?" Di sana mereka semua pun terkejut. Begitu juga dengan Li Heng yang terbengong di sana. Lalu wasit pun bergumam, "Apa orang ini masih sehat? Bisa-bisanya dia mempertaruhkan middle grade yellow ring yang berharga." Di sana seseorang pun berkata, "Wah, dia sebenarnya punya middle grade yellow ring. Aku takut bahkan Li Heng dari keluarga Golden Eagle tidak akan punya benda itu." Dan seseorang pun berkata, "Itu benar, middle grade yellow ring itu terlalu langka. Bahkan jika ada satu, kebanyakan dari mereka akan dijual di pelelangan dan dibeli oleh para kekuatan utama." Di sana Yang Chen pun berkata, "Apa? Kenapa? Apa kau tidak punya middle grade yellow ring ini? Masa keluarga Golden Eagle yang hebat tidak punya?" Sambil terlihat Li Heng yang hanya terdiam di sana. Lalu Yang Chen pun mengeluarkan sesuatu dan berkata, "Haha, dasar miskin. Bagaimana kalau 1000 low grade spirit stone? Kau pasti punya kan? Hei, cepatlah. Waktu adalah uang, kau boleh pinjam pada yang lain kalau kau tidak punya." Di sana Li Heng pun bergumam, "Sialan, kenapa si brengsek ini sangat kaya?" Sambil ia segera melompat dari arena itu menuju ke bawah
ke arah Luo Yun. Di sana ia pun berkata, "Luo Yun, kau punya berapa Spirit Stone? Berikan padaku." Di sana Luo Yun pun memberikan 200 Spirit Stone-nya kepada Ling Han. Lalu di sana Ling Han pun berkata, "Berikan milikmu juga." Sambil terlihat ia yang melirik ke arah saudara Luo Yun itu. Lalu ia pun mengambil semua barang berharga dari Luo Yun bersaudara itu. Di sana Ling Han pun berkata, "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, maka nama keluargaku bukan lagi Li." Sambil ia melemparkan 2 kantong bungkus Spirit Stone itu kepada wasit. Di sana Yang Chen pun melemparnya juga sambil berkata, "Untuk orang yang bahkan tidak punya 1000 low grade Spirit Stone, kau masih saja arogan. Ngomong-ngomong, aturan peraturan taruhan ini tidak sebatas membunuh orang di tempat kan?" Di sana wasit pun terkejut, lalu ia pun berkata, "Terserah kalian." Dan di sisi Ling Han ia pun berkata, "Bagus, jangan bilang kau tidak berani ya." Dan Yang Chen pun menjawab, "Bagus, aturan ini sangatlah sempurna." Lalu wasit pun berkata, "Pertarungan dimulai." Sambil wasit itu pun pergi meninggalkan mereka berdua di arena. Lalu di sisi Ling Han ia pun mengeluarkan aura membara dan membentuk Golden Eagle di atasnya. Lalu mereka semua pun terkejut dan berkata, "Sepertinya level kultivasi Ling Han sudah mencapai tahap ke-6 True Material Realm, dan level kultivasi Yang Chen hanya tahap ke-3 True Material Realm. Mampus sudah Yang Chen, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yang Chen pasti akan kalah kali ini. Aku sama sekali tidak mengerti. Sudah tahu dia tidak punya kekuatan, kenapa dia malah memprovokasi Ling Han, dan bahkan sampai melakukan taruhan besar di pertarungan kali ini. Sepertinya Yang Chen memang sudah bosan hidup." Sambil terlihat Yang Chen yang diserang oleh Ling Han itu, dan Ling Han pun mengarahkan telapak tangannya yang membara ke arah Yang Chen. Di sana Yang Chen pun hanya terdiam, lalu ia pun berkata, "Kau hebat juga." Sambil terlihat tangannya yang berkobar membara juga. Di sana ia pun mengarahkan serangan ke arah Ling Han juga. Lalu Ling Han pun berkata, "Trik murahan," dan cepret. Sambil terlihat serangan dari Yang Chen dipatahkan oleh telapak tangan Ling Han itu, dan Ling Han pun terkejut. Lalu ia pun menembus serangan dari Yang Chen dan mengenai Yang Chen di bagian perut. Dan di sana Ling Han pun berkata, "Hahaha, pergilah ke neraka, mampus kau." Sambil kita diperlihatkan aura membara di arena itu. Dan di sana mereka semua pun terbengong, tapi Yang Chen di sana pun malah tersenyum. Lalu ia pun mengeluarkan aura membara di belakang tubuhnya itu membentuk lingkaran. Di sana mereka semua pun terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa Yang Chen sudah mati?" Ternyata Yang Chen pun dapat menahan serangan dari Ling Han itu dengan tersenyum di sana. Dan di sisi tangan Ling Han ia pun terkena aura membara kehitaman. Di sana ia pun terkejut dan berkata, "Energi spiritualku diserap." Lalu Yang Chen pun berkata, "Cuma segini doang kemampuanmu." Sambil terlihat Ling Han di sana yang ketakutan, dan Yang Chen pun berkata, "Lebih keras lagi dong. Masa anggota Golden Eagle selemah ini?" Sambil ia menantang Ling Han di sana, dan Ling Han pun berkata, "Ini buruk." Lalu Yang Chen pun tangannya beraura membara akan memukul sambil berkata, "Mau lari kemana kau? Sekarang sudah terlambat." Cepret. Ia pun memukul wajah dari Ling Han itu hingga Ling Han itu pun terlempar, terjatuh di lantai sana. Lalu Ling Han pun kesakitan sambil berkata, Wajahku, wajahku." Tapi tiba-tiba di sisi Yang Chen ia pun menginjak dada dari Ling Han itu sambil berkata, "Menurut aturan pertarungan kita, aku boleh membunuhmu kan?" Di sana Ling Han pun berkata, "Jangan, ampun, ampun Yang Chen." Lalu Yang Chen pun berkata, "Ling Han, aku ini benci kekerasan, tapi aku akan memberikan pelajaran untuk orang yang sudah keterlaluan. Kali ini aku akan memaafkanmu, tapi ingat, kalau nanti kau melihatku lagi, pilihlah jalan memutar, mengerti?" Lalu Ling Han pun menjawab, "Baik Tuan Cheng, ketika aku melihatmu nanti, aku akan mengambil jalan memutar, pasti memutar." Di sana mereka semua pun terkejut sambil berkata, "Tadi aku jelas-jelas melihat Ling Han menyerang dentiannya Yang Chen, tapi kenapa dia masih baik-baik saja?" Lalu Yang Chen di atas pun membawa kantong itu sambil berkata, "Xiaosu, aku menang besar kali ini. Ayo kita makan daging untuk merayakan kemenangan ini." Sambil terlihat Yang Chen bersama Xiaosu pun pergi meninggalkan tempat itu.
itu. Dan dari belakang seseorang pun berkata, dia terlalu kuat dan seorang Yang Chen akan berada di antara puncak murid pelataran selatan dan tentu saja makin arogan dia. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen bersama Xiaosu yang sudah sampai di rumah Tante Jing, dan di sana mereka semua pun terkejut karena terdapat Master Xian bersama Bibi yang bermesraan. Di sana Master Xian pun berkata, Ayang Jing, kenapa kau mencubitku? Dan di sana Tante Jing pun malu-malu. Lalu Master Xian pun berkata, apa kau tidak bisa lebih pelan lagi? Di sana Master Xian pun menoleh ke arah mereka berdua. Lalu Master Xian pun berkata, dasar bocah bau, kenapa kalian kembali ke sini? Kalian seharusnya berkultivasi yang benar di Akademi Seni Bela Diri. Jangan buang-buang waktu dan hidupmu, kau tahu? Sambil ia marah-marah karena kepergok mereka berdua. Lalu di sisi Yang Chen, mereka berdua pun dengan ekspresi aneh di sana, dan ia pun berkata, jangan dipikirkan Master, aku tidak melihat apapun. Dan Master Xian pun berkata, dasar bocah brengsek, kenapa kalian malah tersenyum seperti itu? Kalian mau kupukuli? Lalu Tante Jing pun berkata, Yang Chen, bagaimana dengan Akademi Seni Bela Diri Tianan? Di sana tidak mengecewakanmu kan? Dan Yang Chen pun menjawab, Akademi Seni Bela Diri Tianan adalah tempat suci untuk kultivasi, tidak perlu membicarakan hal lain. Tempat latihan seni bela diri di sana sangat luar biasa. Sambil terlihat Tante Jing yang duduk di samping Master Xian dan berkata, berjuanglah dan cobalah untuk masuk area inti sebelum akhir tahun ini. Setiap akhir tahun sebelum festival, semua murid inti dari 4 pelataran mendapatkan rezeki yang luar biasa. Di sana Yang Chen pun berkata, benarkah Tante? Emangnya itu rezeki seperti apa? Dan Master Xian pun menjawab, Tianan Secret Realm. Lalu Yang Chen pun bertanya-tanya sambil berkata, emangnya apa yang ada di dalam Tianan Secret Realm? Lalu Tante Jing pun berkata, Yang Chen, Xiaosu, biarkan aku jelaskan lagi apa itu Tianan Secret Realm. Kali ini kalian harus mengingatnya baik-baik. Kebanyakan Secret Realm itu sangat tidak stabil, dan semakin lama waktu berlalu, maka Secret Realm itu juga akan perlahan hancur. Terlebih lagi, Secret Realm biasanya memiliki aturan tertentu dan batas level energi. Sambil terlihat Yang Chen bersama Xiaosu yang bingung di sana. Lalu Tante pun berkata lagi, yang disebut batas level energi adalah batas basis kultivasi. Basis kultivasi yang melebihi batas tidak akan bisa masuk ke dalam Secret Realm. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa tidak akan bisa melanggar peraturan ini. Dan lagi, kalau tidak ada larangan batas level energi di Secret Realm dan para warrior masuk dengan bebas, ini akan menyebabkan semakin cepat tingkat kehancuran Secret Realm. Tianan Secret Realm yang dikendalikan oleh Akademi Seni Bela Diri hanya bisa dimasuki setiap akhir tahun, dan ini hanya terbatas untuk murid inti dari keempat pelataran. Jadi kalian harus belajar dengan serius dan kalian harus menjadi murid inti pelataran utama sebelum akhir tahun. Secret Realm itu sangat besar, bahkan ada yang bilang bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh orang yang super kuat. Sayangnya tidak ada seorang pun yang berhasil menemukannya selama bertahun-tahun. Sekarang sudah paham kan? Lalu Yang Chen di sana pun berkata, sangat paham Tante. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruangan dari tante itu, dan di sana terdapat Xiaosu dan Yang Chen yang ditendang oleh orang dari belakang. Yang Chen pun berkata, dasar master bodoh, hanya karena kau takut kami akan mengganggu waktu kalian berdua, kau mau mengusir kami. Lalu Master Xian dari dalam pun berkata, kembalilah ke Akademi Seni Bela Diri untuk berlatih. Sambil ia melihat ke arah monster kecil itu dan melemparkannya ke arah Yang Chen sambil berkata, dan bawa anak anjing ini juga, dia selalu merepotkanku. Di sana Yang Chen pun hanya terdiam sambil ia memandangi Master Xian di dalam sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen bersama Xiaosu, dan Yang Chen pun berkata, kenapa kita harus membawa dia masuk ke dalam Akademi Seni Bela Diri? Dan ia pun bergumam, kurasa bukan ide buruk juga membawa dia bersama kami. Ternyata para gadis pun terkesima oleh monster kecil itu. Di sana mereka pun mengelus-ngelus
menembus monster kecil itu. Tapi Yang Chen di sana malah emosi dan berkata, dasar sialan, anjing sialan. Lalu kita diperlihatkan beberapa waktu kemudian di area pelataran selatan. Di sana Yang Chen pun berdiri di depan pintu dan dari dalamnya terdapat Ling Er yang membuka pintu itu. Dan Yang Chen pun bergumam, apa-apaan ini? Kenapa dia hanya menyapa Xiaosu? Lalu Ling Er pun menoleh ke arah Yang Chen sambil berkata, siapa kau? Lalu Xiaosu pun menjawab, Ling Er, ini adalah kakakku dan dia adalah orang yang menyelamatkanmu. Dan di sana Ling Er pun melihat ke arah Yang Chen dan berkata, apa kau Yang Chen? Tidak heran, ayah bilang kau punya wajah yang menjijikan dan benar ini sangat menyebalkan. Tapi untungnya brother Xiaosu tidak tertular olehmu. Sambil terlihat Yang Chen yang malu di sana dan berkata, apa yang kau bicarakan? Aku ini pria paling tampan di dunia tahu. Sambil ia membayangkan paman si di sana dan Yang Chen pun berkata, ini pasti ulah si orang tua itu. Apa maksud gadis ini tadi? Xiaosu tertular olehku. Sambil ia memandangi mereka berdua. Lalu Yang Chen pun berkata, hei Xiaosu, ternyata selama ini kalian diam-diam saling ada rasa kan? Di sana mereka berdua pun terkejut. Lalu Ling Er pun malu-malu dan berkata, apa yang kau bicarakan? Selain itu, jangan panggil aku Li Ping, panggil aku Master. Di sana Yang Chen pun terkejut dan bergumam, kalau dipikir-pikir sepertinya dia adalah seniorku di akademi ini. Lalu ia pun berkata, Ling Ping, kau yang seharusnya memanggilku kakak, kau lebih muda dariku. Sambil terlihat wajah psikopat dari Yang Chen itu. Dan Ling Er pun memandangi anjing itu sambil berkata, wow, anak anjing ini imut sekali. Sambil terlihat anak anjing itu yang bergumam, siapa yang kau sebut anak anjing bodoh? Dan Yang Chen pun berkata, dia memang imut. Sambil ia memberikan anjing itu kepada Ling Er dan anjing itu pun bergumam, Yang Chen, dasar master psikopat, tunggu saja ketika aku Xiaohui sudah dewasa, aku janji akan menyiksamu setiap hari. Aku akan memukul kepalamu 100 kali sehari, tidak 100 kali terlalu sedikit, setidaknya 1000 kali sehari sampai membuatmu pingsan. Di sana Ling Er pun berkata, ku dengar kau berhasil mengalahkan Ling Heng. Lalu Yang Chen pun menjawab, apa paman yang bilang itu padamu? Ternyata dia juga tahu hal kecil seperti ini. Lalu Ling Er pun berkata, dia memintaku untuk memberitahumu ini, berlatihlah dengan giat untuk 3 bulan ke depan dan jangan terlalu bangga hanya karena berhasil mengalahkan Ling Heng. Setelah 3 bulan aku akan menyerahkannya padamu. Di sana Yang Chen pun tersenyum bahagia bergumam, apa paman akhirnya menyadari bakatku? Lalu ia pun berkata, tentu saja aku akan berusaha keras. Lalu beberapa saat kemudian, tepatnya 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan batu di sana di area inti pelataran utara di sebuah lapangan kecil. Di sana batu itu pun ditebas oleh Yang Chen sambil ia serius menebas batu itu, dan ternyata batu itu pun hancur di hadapan Yang Chen. Dan Yang Chen pun berkata, 25 SWOT Ki dari 30 SWOT Ki, ini menandakan bahwa kekuatan pedang Ling San sudah mencapai ranah great success. Sambil ia melirik ke arah anjing kecil itu dan Yang Chen pun menghampirinya sambil berkata, apa kau sudah lapar lagi? Kau mau makan Spirit Stone lagi? Di sana anjing itu pun diberi makan Spirit Stone oleh Yang Chen dan anjing itu bergembira sambil ia memakan Spirit Stone itu. Yang Chen pun berkata, gini amat ya punya piaraan, dia harus makan 1 potong sehari dan itu saja sudah menghabiskan 15 level Spirit Stone ku. Kalau terus seperti ini aku bisa-bisa jadi miskin olehnya. Aku harus mencari cara. Sambil ia berpikir keras di sana dan ia pun mendapat ide dan berkata, Xiaohui. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Xiaosu bersama Xiaohui di sana. Lalu Yang Chen pun melihatnya sambil berkata, aku punya ide, dan bersambung mo.